وقال المصنف رحمه الله تعالى ومن نفعنا به وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Al-maqalatu tsalitsatu wal arba'una. Adapun maqalah yang ke-43, an ba'dil hukama'i, itu diriwayatkan dari sebagian orang-orang yang ahli hikmah. Sekarang biasa diartikan cendekiawan. Mani tasoma bi aklihi dhalla. Man adapun barang siapa itu i'tasoma berpegang dengan siapa di aklihi dengan akalnya. Barang siapa yang menjadikan akal sebagai sandarannya, dhalla, maka ya, tersesat siapa yang jadi sandarannya akal. Aiman iktamada, adapun barang siapa itu bersandar siapa man ala aklihi, terhadap akalnya man, fi umurihi, di dalam perkara-perkaranya man, dalam urusan-urusannya disandarkan kepada akal. Dia punya masalah-masalah disandarkan kepada akal. Walam ya'tamid, dan tidak bersandar siapa man Allahi, kepada Allah Ta'ala. Dia bukan bersandar kepada Allah ya, tapi bersandar kepada akal. Fi zalika, di dalam yang demikian ya, perkara-perkaranya man ya, kalau dia bersandar kepada akal, tidak bersandar kepada Allah, lam yahtadi ya, maka tidak mendapatkan petunjuk siapa man ila swabi, kepada kebenaran ya. Karena kebenaran mutlak dari Allah. Dia bersandar kepada akal ya, maka dia tidak akan mendapatkan ya, petunjuk ya, untuk sampai kepada kebenaran ya, karena tidak semuanya bisa ya, dipecahkan dengan akal. Makanya ahli-ahli filsafat itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu ya, masuknya kepada kafir zindik, karena segala sesuatu ya, selalu dengan akal ya, kalau nggak masuk akal dia nggak terima. Caranya itu kalau menurut ahli filsafat nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, yang bangkit itu hanya ruhnya saja. Nah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ruhan wa jasad. Kita nanti dibangkitkan dari kubur, ruh dan jasad kita dibangkitkan dari alam kubur, alam barzakh. Karena kata mereka, kalau seandainya orang yang sudah mati nanti dibangkitkan, jasadnya juga dibangkitkan ya, kata mereka nanti akan ada perebutan jasad ya, berebut jasad ya. Kenapa? Ya, kata mereka itu orang yang sudah dikuburkan di dalam tanah ya, itu akan menyatu dengan tanah ya. Kemudian di atasnya ditandamin pohon singkong, lalu pohon singkong itu akan menyerap sari-sari yang ada di tanah. Berarti jasadnya ya, si mayat ini masuk ke dalam pohon singkong. Nggak lama lewat ada kambing makan pohon singkong, berarti jasadnya masuk ke dalam kambing. Kambing dijual, dipotong, makan sama kambing ya, masuk ke dalam jasad. Oh,
nanti dia mati lagi begitu. Ya, pemikiran filsafat begitu. Ya. Karena dia ngambil akalnya doang. Karena nggak semuanya bisa dimasukin akal. Enggak. Wa man istagna bimalihi, waman adapun barang siapa itu istagna, merasa kaya siapa man bimalihi, dengan hartanya man, merasa cukup dengan hartanya. Artinya ya, dia beranggapan ya dengan punya harta ya, dia merasa cukup ya, hartalah nih yang bisa mencukupinya ya. Qalla ya, maka sedikit ya apa mah ya, artinya nggak cukup ya, artinya nggak cukup ya. Dia punya keyakinan ya yang bikin dia ya bahagia dunianya, senang dunianya, harta ya, maka harta yang dia miliki ya dia akan ya memberikan kecukupan untuknya, terus merasa kurang. Aiman iktafa, aiman barang siapa iktafa ya. Iktafa yang mengambil kecukupan bimalihi, dengan hartanya man, lam yakfihi ya, maka tidak ya, mencukupi ya, akan menzalika oleh harta itu ya, oleh harta itu merasa kurang aja. Punya rumah satu kepengen dua, punya mobil satu kepengen dua ya, merasa kurang aja. Wafil hadis, dan di dalam hadis manis kadana billahi adna ya, man adapun barang siapa itu istagna ya, merasa cukup ya billahi dengan anugerah Allah, agnahu maka akan mencukupkan oleh Allah akan ya, maka akan mencukupkan oleh Allah akan ya, jadi barang siapa ya, yang merasa cukup dengan anugerah Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Makanya melihat harta itu jangan hartanya ya, tapi anugerah dari Allah, ya, ini anugerah dari Allah ya, biar kata sedikit cukup ya, tapi kalau melihat hartanya akan merasa kurang terus ya, jadi yang dilihat jangan hartanya ya, kerja di kantor ya, atau dia buka usaha ya, kemudian ya dapat keuntungan, yang lihat untungnya itu anugerah dari Allah yang dilihat. Waman adapun barang siapa itu azza merasa mulia siapa mah bimakhlukin ya, bimakhlukin ya, di hadapan makhluk zalla, maka menjadi hina siapa mah ya, zalla maka menjadi hina siapa. Aiwaman kanat kuwatuhu bimakhlukin ya, adapun barang siapa itu ada kuwatuhu kekuatannya siapa bimakhlukin ya, dengan makhluk sorok maka jadi siapa mah itu zaliman, orang yang ya, maka ya, dalam segala ibadah ya, sekecil apapun ya, Nabi ngajarin kita ya, jangan sampai kita mengharapkan pujian dari orang lain ya, Rasulullah pernah bersabda uhsud turoba fi wujuhil maddahi ya, siramlah debu ya ke wajah orang-orang yang memberikan pujian ya, tujuannya agar dia berarti memberikan pujian kepada kita. Wal maqallatu rabi'atu wallahu a'lam.